Indonesia memilih untuk memiliki demokrasi sejak tahun 99. Sudah 26 tahun perjalanan demokrasi di Indonesia. Demokrasi adalah cara untuk mengambil keputusan secara damai dan mengelola kepentingan yang berbeda secara damai. Dengan demokrasi ini, maka rakyat memiliki kesetaraan kesempatan untuk menentukan pilihan, baik pilihan kebijakan maupun pilihan orang. Nah, sejauh ini Indonesia bisa menjadi contoh salah satu negara yang memiliki kematangan dalam berdemokrasi. Apa ciri kematangan berdemokrasi? Kematangan berdemokrasi salah satu cirinya adalah pihak yang tidak menang mau menerima keputusan. Sejauh ini 26 tahun kita menjalani dan kita menyaksikan bahwa di setiap ada keputusan-keputusan besar, dari mulai pemilu untuk menentukan wali kota, gubernur sampai presiden, kalaupun terdapat dispute, maka dispute itu diselesaikan di Mahkamah Konstitusi, tidak diselesaikan di jalanan dalam bentuk perkelahian atau konflik. Artinya bangsa Indonesia memiliki kematangan di dalam berdemokrasi dan menjunjung tinggi adab di dalam menyelesaikan persengketaan dengan diselesaikannya melalui sistem pengadilan, bukan melalui perkelahian di jalanan. Ini adalah satu prestasi kolektif bangsa yang kami boleh banggakan. Sehingga kalau dibandingkan di banyak negara, kematangan bangsa kita di dalam mengelola perbedaan itu cukup baik. Saya pernah mengikuti kontestasi pemilihan presiden, dan ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan, maka saya memilih untuk mentaati keputusan Mahkamah Konstitusi walaupun kita tidak setuju, walaupun kita tidak suka. Tapi saya memilih untuk mentaati karena kami ingin kehidupan bernegara di Indonesia terjaga peradabannya dengan baik. Demikian. Kita mengambil sebuah keputusan, kita melihat beberapa faktor. Satu, barangkali terkait dengan apakah yang kita usahakan sudah maksimal. Kalau yang kita usahakan sudah maksimal, maka tidak ada lagi hal yang bisa kita kerjakan. Yang kedua adalah apa konsekuensi dari keputusan itu. Bila memutuskan untuk tidak menerima, konsekuensinya apa? Bila memutuskan menerima, konsekuensinya apa? Nah, pada saat itu saya melihat bila konsekuensinya tidak menerima, maka kita akan terjebak di dalam penolakan hasil, padahal ini akan tetap jalan terus. Nah, saya menyaksikan pemilu-pemilu sebelumnya, pernah ada yang melakukan penolakan atas hasil, dan apa yang terjadi? Ya dilewatkan begitu saja, tidak menjadi perhatian. Jadi walaupun kita tidak puas. Kemudian yang ketiga, hal-hal yang membuat kita tidak puas menjadi catatan untuk kita bawa kepada Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, supaya menjadi bahan bagi DPR untuk mengkoreksi aturan perundang-undangannya. Pak Kazwide, Anda menyentuh satu persoalan yang sangat mendasar, yang menurut saya pun ini adalah agenda terpenting bagi bangsa Indonesia. Belajar dari pengalaman Jepang ketika melakukan restorasi Meiji di pertengahan abad 19. Jepang melakukan investasi kualitas manusia lewat pendidikan yang sangat serius. Dan dalam waktu 5 dekade, Jepang sudah setara dengan Eropa.
Kuncinya apa? Kuncinya investasi pada pendidikan. Jadi pada Bapak Kazuhide, saya setuju sekali tentang pentingnya pendidikan, dan menurut saya itulah jawaban untuk Indonesia bisa baik dalam jangka panjang. Saya akan jelaskan sesudah ini mengapa ini dibutuhkan dan mengapa selama ini salah. Silahkan diterjemahkan dulu. In 1945, we had independence. 95% buta huruf. Anda terjemahkan. これは、45% がですね、読み書きができない。 Oke. Sekarang di tahun 2000, buta huruf turun di bawah 3%. 現在では、3% に、になっております。 Minta. Tidak banyak bangsa yang buta huruf total menjadi melek huruf total seperti Indonesia. 他の国では、こういうことはないというふうに思っています。 Di mana letak tantangannya? どこが、やはり問題点または壁になっているかというと、 Tantangannya, kita membangun sekolah dasar, sekolah menengah, dan perguruan tinggi yang jumlahnya tidak sama. Disitulah letak masalah utama pendidikan di Indonesia. Jadi, kalau kita perhatikan, angka partisipasi untuk elementary school, ini elementary ya, elementary education, middle school, jumlah anak Indonesia yang masuk SD 98%, yang masuk SMP 81%, yang masuk SMA 64%. Sehingga ada banyak sekali anak Indonesia yang hari ini tidak pernah lulus SMA. Kalau dilihat di sini, hanya 2/3 yang lulus SMA dan 1/3 tidak pernah lulus SMA. Yang 1/3 inilah yang kemudian menjadi beban. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki skill, kompetensi yang memungkinkan mereka untuk bekerja di pekerjaan-pekerjaan yang memiliki nilai tambah yang tinggi. まず、こちらを見てみますと、小学校を卒業している方は 98%、その上中学校が 81% ですね。で、その後高校が 64%、つまり、3分の2が、高校を卒業していて、3分の1が高校を卒業していないと。で、この中で一番問題になっているのはこの3分の1ですね。つまり、例えば労働者としてのこの人たちっていうのはスキルまたは競争力っていう意味では、もう全然、話にならないということになります。 Ketika saya menjadi calon presiden, salah satu program prioritas adalah membuat angka partisipasi ini sama di tingkat semuanya. Jadi jumlah SD sama dengan SMP sama dengan SMA, sehingga setiap anak masuk SD bisa lulus SMA. Itu program kami, tapi sayang
Mahkamah Konstitusi tidak memenangkan kami, karena itu ini tidak bisa dilaksanakan sekarang. Kalau jumlah ini sama, anak SD bisa sampai SMA, maka persoalan ketimpangan akan bisa diselesaikan dengan lebih cepat. Kenapa? Karena mereka memiliki tingkat pendidikan lebih baik, bisa dilatih untuk bekerja di pekerjaan-pekerjaan yang lebih memberikan kesejahteraan, dan itu artinya percepatan menyelesaikan soal ketimpangan. Jadi saya sependapat bahwa akar masalah ketimpangan ada pada ketimpangan pendidikan. Itulah yang menyebabkan ketimpangan ekonomi berjalan terus. Hirotaka. Jadi dengan melihat persoalan yang ada hari ini, ada beberapa karakteristik yang rasanya baik untuk dimiliki oleh kepemimpinan Indonesia. Satu, dia memiliki kompetensi, ditunjukkan dengan rekam jejaknya. Yang kedua, dia memiliki integritas. Kenapa ini penting? Karena Indonesia memiliki salah satu masalah terbesar adalah persoalan korupsi. Dan kita membutuhkan kepemimpinan yang berintegritas, yang bersih. Yang ketiga adalah kepemimpinan yang memegang teguh prinsip-prinsip, menurut hemat kami, keadilan, supaya semua keputusan yang dibuat akan bisa menimbulkan ketenangan, kedamaian. Yang keempat adalah kepemimpinan yang bisa menggerakkan. Menggerakkan artinya bahwa apa yang menjadi gagasan, pikiran bukan saja dilaksanakan oleh pemerintah, tapi juga dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia, karena menginspirasi, menggerakkan. Dan itu semua akan bisa berjalan dengan baik apabila dipilih juga melalui proses pemilu yang adil, yang jujur, yang tanpa intervensi dan tanpa praktek kecurangan. Terkait dengan apa yang harus diubah, yang paling mendasar adalah komitmen pemerintah untuk memajukan pendidikan ditunjukkan dengan alokasi fiskal yang cukup untuk pendidikan. Pernyataan mengenai pentingnya pendidikan tidak bisa mengubah kenyataan. Pernyataan itu harus ditopang dengan alokasi anggaran yang cukup. Ini yang belum terjadi. Alokasi anggaran yang cukup untuk membangun SMP, SMA, dan untuk memberikan gaji kepada guru yang layak, sehingga guru-guru cukup jumlahnya, layak hidupnya, jumlah sekolah cukup sekolahnya, dan layak untuk menjadi tempat belajar. Jadi apa yang harus dikoreksi? Alokasi anggaran harus dikoreksi. Ini yang menjadi, menurut hemat kami, kuncinya. Lalu apa yang kita pandang dari Jepang? Cara pandang masyarakat Jepang terhadap guru adalah hal yang kami sangat hormati. Bagaimana guru dianggap penting, bagaimana guru dimuliakan, dan bagaimana guru mendapatkan strata yang terhormat di masyarakat. Jadi kami melihat kesetaraan itu harus ada di dalam semua aspek, termasuk kesetaraan kesempatan di lapangan pekerjaan, sehingga bagi kaum perempuan, mereka harus mendapatkan kesetaraan kesempatan di dalam semua aspek. Bahkan kalau kita lihat sekarang di dunia pendidikan saat ini, dengan adanya kesetaraan kesempatan, tidak dibedakan
antara laki dan perempuan untuk masuk ke perguruan tinggi, prestasi-prestasi akademik malah banyak sekarang dipegang oleh kaum perempuan. Kemudian bagaimana dengan lapangan pekerjaan? Hari ini belum ideal, tapi kalau kami menyampaikan kemarin komitmen bahwa harus ada kesetaraan kesempatan itu, dan kalau itu dibangun maka kita akan punya iklim bekerja yang lebih sehat dan produktivitas secara umum akan bisa meningkat. Asia Institute of Leadership atas kunjungan ini, dan perlu kami garis bawahi bahwa hubungan baik antara Indonesia dengan Jepang perlu dijaga bersama-sama, dan kami yakin bahwa kerja bersama ini akan ikut membawa kebermanfaatan bagi bangsa Indonesia. Jadi saya merasa bersyukur Ibu Bapak hadir di sini, dan titip salam hormat dan hangat kepada kolega di tempat Bapak Ibu bekerja, dan mari kita sama-sama jaga hubungan baik ini untuk lebih baik lagi di masa yang akan datang. Semoga kunjungan Anda ke Jakarta kunjungan yang mengesankan.